Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau buat kue kering lagi. Ini kue kering monde susu atau biasa juga disebut janda genit ya teman-teman. Nah, aku nggak tahu nih kenapa kue ini disebutnya janda genit. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa kue ini dikasih nama janda genit? Boleh ya komen di bawah. Nah, kali ini aku buat kue janda genit atau monde susunya ini versi yang beda ya teman-teman, bukan yang original. Ini rasanya lebih enak dan lebih wangi. Aku buat versi janda genit pandan kelapa ya teman-teman. Ini beneran wangi banget, enak dan renyah lumer ketika dimakan. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Siapkan wadah, kemudian masukkan 75 gram margarin. Di sini aku pakai merek Royal Palmia. Kemudian tambahkan dengan gula halus sebanyak 100 gram. Ini gulanya sudah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ini kita kocok sampai gula dan margarinnya tercampur rata. Ini udah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 125 ml minyak goreng. Kemudian aduk kembali sampai benar-benar tercampur. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya. Tambahkan 250 gram tepung terigu, lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk, kemudian tepung maizena sebanyak 50 gram, lalu ini diaduk menggunakan spatula. Aduk sampai tercampur rata. Ini adonannya sudah mulai susah ya diaduk menggunakan spatula. Saya lanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman. Tangannya pastinya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata, tambahkan pasta pandan secukupnya, kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita aduk kembali sampai pasta pandannya benar-benar tercampur rata. Untuk tekstur adonan kue janda genit atau monde susu ini mirip seperti kue kacang ya teman-teman. Jadi dia gak terlalu lembek, tapi bisa dipulung atau dibentuk. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya saya mau bagi-bagi adonannya menggunakan sendok takar ukuran 5 ml. Ini agar nanti ukuran kuenya sama ya teman-teman. Boleh juga kalian pakai ukuran sendok takar yang 7,5 ml kalau mau ukuran kuenya lebih besar. Lakukan sampai adonannya habis. Nah, ini udah selesai semua saya takar ya adonannya. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga kelapa kering dan juga choco chip ya teman-teman. Di resep asli menggunakan tepung panir ya teman-teman, tapi kali ini aku ganti menggunakan kelapa kering seperti ini.
Dan ini choco chip untuk hiasan di bagian tengahnya. Langsung aja kita bentuk adonan kuenya. Tinggal kita bulat-bulatkan aja, lalu dicelupkan ke dalam kelapa keringnya dan ditata ke loyang. Sebelum dibulatkan di telapak tangan, ini adonannya dikepal-kepal terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak hancur atau ambyar ketika kita gulungkan di permukaan tangan seperti ini. Nah, ini menggulungnya juga pelan-pelan aja ya, agar nggak hancur atau retak. Tinggal kita baluri dengan kelapa kering dan susun ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini saya tambahkan choco chip di bagian atasnya seperti ini, agak sedikit ditekan tapi jangan terlalu keras ya menekannya agar nanti kuenya nggak retak. Dan ini udah selesai semua saya bentuk adonannya, tinggal kita oven. Pastikan sebelumnya kita sudah panaskan terlebih dahulu ya ovennya, kurang lebih selama 10-15 menit. Dan ini aku oven kuenya menggunakan suhu 150 derajat untuk waktunya sekitar 35-45 menit. Aku mengovennya sekaligus 2 loyang ya teman-teman. Ini ketika menit ke-20 saya tukar posisi agar matangnya lebih merata. Nah, ini dia kuenya sudah matang ya teman-teman. Kita tunggu dulu sampai kuenya benar-benar dingin. Ini jadinya cakep banget ya, kuenya cantik. Nah, ini sekarang kuenya udah dingin ya teman-teman. Ini jadinya cukup banyak. Dan bentuknya itu lucu ya teman-teman, menggemaskan, cakep banget. Dari dekat seperti ini. Bagian bawah atau belakangnya dia matang ya teman-teman, agak sedikit kecoklatan. Kita cobain, bismillah. Ini kuenya beneran renyah, lumer, mirip seperti kue kacang. Rasa pandan dan juga kelapanya ini nambah kuenya makin enak. Wangi banget ya kuenya. Mantap teman-teman, silahkan dicoba resepnya. Dan ini setelah saya susun ke dalam toples, saya dapat satu toples ukuran 500 gram dan masih ada sisa ya. Kalau ditaruh di dalam toples semua, ini bisa dapat 2 toples, tapi yang satu ukuran 250 gram ya teman-teman. Kue ini sangat recommended, selamat mencoba ya teman-teman. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue kering lagi. Kali ini aku buat kue kering janda kembang. Ini tampilannya sangat cantik dan menarik. Rasanya juga enak banget. Wangi ya teman-teman. Kalian wajib coba. Ini bahan-bahannya juga ekonomis. Hasilnya cukup banyak. Cocok dijadiin isian toples lebaran ataupun untuk ide jualan kue kering ya. Karena kue ini belum ada yang buat ya teman-teman. Jadi sangat recommended. Yuk langsung aja ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin. Kemudian tambahkan dengan gula halus sebanyak 60 gram. Sebelumnya gula halusnya ini sudah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk aja menggunakan whisk seperti ini. Sampai gula dan margarinnya ini tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan minyak goreng 125 ml. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan whisknya. Selanjutnya tambahkan 50 gram tepung maizena. Lalu tambahkan juga tepung terigu protein rendah 280 gram. 2 sachet pop ice rasa anggur,
dan juga 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian semua bahan kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita tambahkan dengan pewarna ungu ya teman-teman, agar warnanya lebih cantik. Tambahkan pewarna ungu secukupnya, kemudian ini kita aduk kembali sampai pewarnanya tercampur rata ke dalam adonan. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Ini mudah untuk dibentuk, tapi nggak terlalu lembek ya. Selanjutnya ini tinggal kita bagi-bagi aja adonannya. Saya menggunakan sendok takar ukuran 5 ml untuk mengukurnya ya teman-teman, agar nanti ukuran dari kuenya sama. Kalian juga bisa menggunakan sendok takar ukuran 7,5 ml untuk hasil kue yang lebih besar. Nah, ini udah selesai saya takar semua adonannya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan bahan baluran dan juga topping. Saya pakai kelapa kering instan seperti ini. Saya belinya di toko bahan kue di online shop ya teman-teman. Kemudian saya juga pakai sprinkle bentuk bunga seperti ini. Oke, langsung aja sekarang kita bulat-bulatkan adonannya dulu. Kita bulat-bulatkan adonannya di telapak tangan seperti ini. Kemudian kita celupkan ke dalam kelapa kering instannya, lalu letakkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi dengan apa-apa ya. Untuk kelapa kering instan ini, jika kalian tidak punya, bisa diganti menggunakan tepung panir atau tepung roti yang berwarna putih ya teman-teman. Nah, lakukan sampai semua adonannya selesai dan loyangnya terisi penuh ya teman-teman. Ini loyangnya udah penuh. Sekarang saya mau beri topping di bagian atasnya menggunakan sprinkle bunga. Sebelumnya di sini saya akan kasih dengan sedikit selai blueberry di atasnya seperti ini, agar nanti sprinkle bunganya menempel. Karena kalau nggak dikasih selai, tadi sudah saya coba dan ternyata nggak bisa nempel ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita letakkan sprinkle bunganya di atas selainya seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai saya beri topping kuenya. Selanjutnya kita oven. Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kuenya di oven menggunakan suhu 150 derajat, apinya atas bawah. Untuk waktunya kurang lebih selama 35 menitan, atau kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Dan ini dia teman-teman hasil dari kuenya yang sudah matang. Ini jadinya cukup banyak, saya dapat 2 loyang penuh. Nah, seperti ini hasilnya sangat cantik, tampilannya menarik, dan ini aromanya bener-bener wangi, antara wangi kelapa dan anggur. Enak banget teman-teman wanginya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sprinkle yang awal saya masukkan ke dalam oven tanpa diberi selai itu lepas. Jadi ini saya beri coklat rasa anggur seperti ini yang saya lelehkan untuk menempelkan sprinklenya ya teman-teman. Tapi menurut saya untuk hasil maksimal itu lebih bagus yang menggunakan selai kemudian di oven ya. Dia lebih menempel dan lebih kokoh gitu, nggak mudah lepas. Nah, hasilnya seperti ini, sudah saya beri topping semua. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai coklatnya mengeras. Nah, sekarang saya mau tunjukkan nih ke kalian dari dekat kuenya seperti ini teman-teman. Sangat cantik, lucu, dan menarik banget. Kita cobain, bismillah. Ini rasa kuenya beneran enak banget, rasa anggur perpaduan sama kelapa. Kuenya juga renyah dan lumer di mulut. Enak banget teman-teman. Kalian wajib coba. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 toples kue ukuran 500 gram dan 250 gram.
Hasilnya cukup banyak teman-teman. Untuk modal yang digunakan ini tuh cukup ekonomis ya. Rasanya beneran enak dan aromanya beneran wangi banget teman-teman. Ini juga cocok kalau kalian mau jadiin ide jualan ya. Kue kering terbaru 2022, kue janda kembang. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Saya dapat 2 toples ukuran 250 gram dan juga ukuran 500 gram. Dan ini masih ada sisa beberapa ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.